Selamat pagi saudaraku terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi ini kita diberikan kehidupan yang baru, nafas yang baru, dan pengharapan yang baru. Untuk itu, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah hari ini hidup kami berada dalam tangan Tuhan. Untuk itu kami akan berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu, berkatilah hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Amsal 24 ayat yang ke-11 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saudara terkasih, menarik sekali hari ini firman Tuhan menyapa kita supaya kita sungguh-sungguh peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Dikatakan dalam kitab Amsal ini, seringkali kita merasa tidak tahu atau tidak mau terlibat atas kejadian-kejadian atau penderitaan atau sesuatu yang menimpa sesama kita di sekitar kita. Sehingga kita memilih diam dan merasa tidak tahu atau menganggap tidak terlibat dan tidak penting untuk terlibat dalam urusan-urusan mereka. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apapun janganlah kita anggap remeh atau tidak peduli dengan masalah-masalah penderitaan, pergumulan atau penindasan yang terjadi terhadap sesama kita di sekitar kita. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk bertindak dan bertanggung jawab atas moral dan kasih kita kepada sesama kita. Jika kita tahu seseorang sedang berada dalam bahaya secara rohani, secara fisik atau emosional, dan kita bisa menolong mereka, tetapi kita tidak mau untuk melakukan, bahkan kita memilih untuk diam, itu berarti kita sedang berada mengabaikan perintah Tuhan. Dikatakan di sini, bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh. Artinya kita dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan mereka yang berjalan menuju kebinasaan. Kita diajak supaya kita menolong orang yang tersesat secara rohani atau secara fisik. Mereka terjerat dan dosa mereka membawa mereka kepada suasana yang sangat buruk. Kalau engkau berkata, kami tidak tahu, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Kita mungkin bisa menipu manusia, tetapi Tuhan yang menguji hati kita, tahu apa yang sebenarnya kita alami, kita ketahui, dan kita bisa untuk lakukan itu. Oleh karena itu tidaklah baik untuk membenarkan kelalaian kita. Saudaraku terkasih, renungan ini menantang kita untuk peka atas penderitaan, atas pergumulan orang lain. Janganlah membenarkan diri dengan alasan ketidaktahuan kepada apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Marilah kita berani bertindak menyelamatkan saudara-saudara kita dalam doa melalui nasihat atau pertolongan kita. Saudara, ternyata Tuhan memanggil kita di dunia ini menjadi tangan Tuhan yang menolong dan membela mereka yang lemah dan yang hampir binasa. Pertolongan kita bisa kita lakukan terhadap sesama secara praktis maupun secara rohani. Memberikan bantuan kebutuhan fisik. Contohnya, kita bisa membagikan makanan atau pakaian atau kebutuhan pokok kepada mereka yang kekurangan. Juga kita bisa menyumbangkan dana atau barang yang terkena bencana kepada orang-orang. Memberikan dukungan emosional, mendengarkan dengan empati dan tidak menghakimi mereka, tetapi menemani mereka supaya mereka bisa kembali untuk melihat
apa yang mereka bisa harus lakukan. Yang ketiga, saudara terkasih, kita bisa membela dan menolong yang tertindas melalui kita mau menyuarakan kebenaran saat adanya ketidakadilan. Kita bisa membela orang yang lemah, yang tidak punya tenaga untuk bersuara. Kita bisa menolong orang-orang yang diperlakukan tidak adil di dalam masyarakat. Jadi saudara terkasih, kuncinya adalah pertolongan itu tidak harus besar, tetapi kita harus lakukan dengan tulus. Mari saudara terkasih, hari ini kita diajak Tuhan menjadi teman sekerjanya untuk tetap peduli akan apa yang terjadi di sekitar kita. Tuhan akan menolong kita melakukan itu jauh lebih baik dan jauh lebih berdampak dari uang jika kita melakukan penghiburan, satu kalimat penghiburan, satu pelukan atau satu kunjungan kepada sesama kita yang sedang menderita. Kiranya Tuhan menolong kita. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami supaya kami menjadi teman sekerja Tuhan untuk peduli akan sesuatu yang terjadi, penderitaan kepada sesama kami di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukannya sehingga kami bisa melakukan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.